Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan perbincangan. Kali ini ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau analisisnya Mas Burhan ini apa dengan pengumuman yang disampaikan oleh pemerintah kemarin soal pelarangan FPI? Begini ya, pertama saya ingin melihat persoalan ini secara lebih jernih. Dari sudut dasar hukumnya dulu. Saya bukan ahli hukum, karenanya saya tidak ingin punya pretensi untuk masuk ke arah sana. Nah, kalau kita lihat dasar hukum yang dipakai untuk membubarkan dan melarang aktivitas FPI, itu adalah Undang-Undang Ormas tahun 2013. Padahal kita tahu undang-undang ini sangat problematik, terutama dilihat dari sudut pandang HAM dan kebebasan. Kalau kita cek berdasarkan rating dari Freedom House, undang-undang inilah yang kerok mengapa status demokrasi kita melorot dari free menjadi partly free. Jadi dari 2014 sampai sekarang kasus kita turun, itu penyebabnya ini. Kemudian yang kedua, kalau misalnya dasar pembubaran atau pelarangan karena FPI dianggap tidak memiliki legal standing, kita bisa mengecek persoalan yang muncul terutama dalam SKT FPI habis 20 Juli 2019. Jadi saat itu sebenarnya FPI itu sudah mengajukan perpanjangan SKT berkali-kali. Tetapi ditolak oleh Kemendagri karena persoalan ADART FPI yang masih mengandung kata-kata khilafah Islamiyah dan NKRI bersyariah. Dan saat itu ya, FPI sudah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Agama saat itu, yaitu Pak Farul Rozi, bahwa FPI tetap komit untuk menjaga NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 45. Perkataan terkait dengan NKRI bersyariah dan khilafah Islamiyah itu tidak diartikan sebagai sarana untuk menolak NKRI. Itu pernyataan FPI. Dan logikanya begini, kalau betul ADR itu yang menjadi persoalan, mengapa SKT FPI sebelumnya tidak dipermasalahkan? Padahal kata-kata khilafah Islamiyah sudah ada sejak lama di ADRT FPI. Mengapa dulu SKT diperpanjang, sekarang tidak? Terutama per 20 Juli 2019. Jadi menurut saya ini ada persoalan yang tidak semata-mata terkait dengan ADRT itu sendiri, tetapi persoalan politik yang membuat SKT dulu diperpanjang, sekarang tidak. Nah, ini menjadi persoalan yang harus dijawab. Karena pertanyaan berikutnya yang patut untuk dijawab oleh pemerintah adalah, kalau ormas seperti FPI tidak punya SKT, termasuk ormas lain, apakah kemudian ormas tersebut dilarang untuk beraktivitas, ataukah sekedar karena ormas itu tidak terdaftar? Itu beda loh implikasinya. Jadi kalau misalnya tidak terdaftar saja, berarti itu persoalan administrasi. Lain kalau misalnya disebut terlarang. Nah, ini persoalan-persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintah, termasuk saya ragu apakah pelarangan terhadap FPI ini punya efektivitas yang baik atau tidak. Keraguan saya ada beberapa hal. Satu, dengan mudah FPI ini membuat ormas baru, dan itu sudah dilakukan dengan membuat, saya dengar, Front Persatuan Islam. Jadi ini tidak, karena yang dibubarkan itu struktur organisasinya saja, bukan ideologi, dan ideologi tidak bisa dibubarkan. Jadi menurut saya pendekatan yang dipakai pemerintah itu hanya pendekatan apa yang tadi Mas Zainal dengan mengutip Pak Mahfud, pendekatan hukum administrasi, tapi secara ideologi tidak bisa membubarkan FPI. Yang kedua, ini alasan saya meragukan efektivitas kebijakan pemerintah terkait FPI adalah justru lebih berbahaya ketika FPI dibubarkan, maka FPI dengan mudah, terutama X-nya, membuat organisasi-organisasi, kalau formal seperti Front Persatuan Islam mungkin lebih bagus ya, bisa kita kontrol. Tapi kalau misalnya mereka membuat underground organization, kemudian tiba-tiba melakukan kegiatan yang tidak bisa kita kontrol, itu justru lebih sulit buat pemerintah untuk mendeteksi pergerakan mereka. Ya, Mas Burhan, ini seperti yang terjadi di HTI. Mas Burhan, tadi saya meng-highlight nih, sebelum Mas Burhan menyebutkan hal ini adalah persoalan politik di situ. Maksudnya Mas Burhan ini persoalan politik apa? Jadi begini, kalau kita lihat dari dasar FPI dianggap tidak punya legal standing, pertanyaan orang awam, kita pakai logika sederhana adalah, kenapa dulu ada SKT, sekarang kenapa tidak?
itu kan Iya. yang sederhana sekali gitu ya. Zaman Pak SBY, zaman Ibu Mega, FPI kan bukan organisasi baru. Itu persis berdiri di samping kampus saya di Kampung Hutan, di Kampung Universitas Islam Negeri ya, waktu didirikan oleh Rizik Syihab, oleh Habib Idrus ya, sama Kiai Haji Cecep dan seterusnya itu. Jadi itu bukan ormas lama, kenapa dulu dikasih izin, kenapa sekarang tidak? Terutama sejak Juni 2019 sampai sekarang. Oke, Dan baik. kita tahu ada banyak usaha dilakukan oleh FPI untuk memperpanjang SKT, tetapi ADRT-nya diminta dirubah. Baik, Mas Nah Burhanuddin. ini yang menurut saya persoalan yang saya tidak bisa Ya, dilihat kita tangkap poinnya, Mas SKT-nya Burhanuddin. saja. Baik, saya mau ke Pak Agus. Pak Agus menjawab pertanyaan dari Mas Burhanuddin, kenapa kemudian baru saat ini pemerintah melakukan pelarangan kegiatan atau aktivitas FPI? Saya bukan dalam kapasitas untuk menanggapi masalah itu, Mbak. Hanya pada prinsipnya begini, setiap organisasi kemasyarakatan mau terdaftar atau tidak, tujuan daripada organisasi tersebut dibentuk tentunya menjadi orientasi bagi seluruh anggota organisasi untuk memberikan kontribusi kepada tercapainya tujuan tersebut. Di dalam Undang-Undang Ormas jelas tujuannya adalah memberikan partisipasi di dalam pembangunan untuk mencapai tujuan dan negara kesatuan Republik Indonesia seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Pada prinsipnya begini, kebebasan masyarakat membuat organisasi kemasyarakatan, kebebasan masyarakat untuk berkumpul, tentunya dalam masa pandemi kan ada aturan-aturan juga yang harus dipatuhi. Silakan saja, sepanjang mereka tidak melanggar hukum, sepanjang mereka tidak mengganggu ketertiban umum, sepanjang mereka tidak mengganggu keamanan, ya silakan aja. Sepanjang orientasi mereka baik, memberikan kontribusi kepada pembangunan nasional, memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat, ikut menjaga negara ini tentunya ya tidak akan mungkin kita melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum. Nah, Pak Agus, menjawab kekhawatiran tadi yang disampaikan oleh Mas Burhan, kemungkinan potensi pembentukan kelompok underground gitu yang bisa mengungkapkan rasa kekecewaan atas keputusan pemerintah ini. Ini juga kan pasti di lapangan akan bertemu atau berbenturan dengan pihak kepolisian. Deteksinya bagaimana dan apakah potensi itu juga sudah ditangkap, Pak Agus? Ya, negara ini kan punya organ, bukan hanya polisi ya. Artinya bukan hanya kepolisian saja. Semua aparat yang berkaitan dengan urusan keamanan tentunya memiliki tanggung jawab untuk melakukan langkah-langkah antisipasi. Artinya bahwa teroris saja kita ungkap, apalagi mereka melakukan sepanjang mereka ini kan karena kita agak ragu-ragu karena mereka simbol-simbol agama. Kalau mereka tidak bawa simbol-simbol itu, cara ajaran agama Islam tidak seperti itu. Oke, baik. Nah, Pak Agus, satu lagi, Pak Agus, video-video yang ditampilkan kemarin oleh Pak Menko gitu ya, ketika HRS mendukung ISIS, kemudian ada beberapa lagi video-video yang ditampilkan. Itu tuh video kapan, Pak Agus? Di mana, Pak Agus? Ya, artinya begini, Mas. Rekam jejak digital itu kan bukan hanya video itu saja. Artinya bahwa itu dibuat dan diupload oleh kita juga tidak tahu siapa mengupload, itu nanti urusannya daripada penyidik. Artinya bahwa itu adalah bukan didating, itu betul-betul murni mereka lakukan oleh Rizik Syihab dan anggota-anggota FPI. Artinya bahwa kalau mereka punya senjata api, punya amunisi, punya bahan peledak, terus kita mau diam saja, mau jadi apa negara ini kalau kita harus diam saja dengan mereka terkait. Baik, kita jeda lagi, nanti kami akan kembali dengan perbincangan di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sesaat lagi.